Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Nurlaili dari Prodi PGSD kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 5, yaitu pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif itulah yang disebut dengan pendidikan. Dan latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada 3 utama lingkungan, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, menurut Umar Tirtaharja. Ketiganya sering dibedakan sebagai pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Yang ketiga itu yang tadi tuh ya, yang tadi pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, itu dibedakan menjadi 3, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Nah, pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, berlangsung alamiah dan secara wajar, seperti itu. Dan yang kedua ada pendidikan formal. Pendidikan formal itu pendidikan di sekolah, pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus bersenjang dan berkesinambungan. Jadi pendidikan formal itu yang ada di sekolah seperti itu contohnya. Selanjutnya ada pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal itu tidak disyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta dengan aturan-aturan yang longgar, dan contohnya itu seperti kursus dan lingkungan formal itu ada pada lingkungan masyarakat. Sebagai pelaksanaan pasal 31 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945, telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sikdiknas, beserta para pelaksananya yang menata kembali pendidikan di Indonesia, termasuk lingkungan pendidikan. Sisdiknas membedakan 2 jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan sekolah, dan yang kedua ada jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah yaitu yang dilaksanakan di sekolah, mulai dari pendidikan prasekolah yaitu taman kanak-kanak, dan yang kedua ada pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini meliputi sekolah dasar dan SLTP. Selanjutnya ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini meliputi SMA, MA, dan SMK. Selanjutnya ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu banyak ya. Ada perguruan tinggi, universitas, segitu, kayak seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua ada jalur pendidikan luar sekolah. Diselenggarakan di luar sekolah, jalur luar sekolah itu meliputi pendidikan keluarga, pendidikan prasekolah seperti kelompok bermain dan penitipan anak. Selanjutnya ada kursus, kelompok belajar, dan sebagainya. Jadi pendidikan jalur luar sekolah ini contohnya tuh kayak kursus. Misalnya kayak kursus bahasa Inggris. Nah, itu sudah termasuk jalur pendidikan luar sekolah. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Perlu pula dikemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni membimbing, mengajar, dan melatih. Nah, yang pertama ada membimbing, terutama berkaitan dengan pemantapan jati diri dan pribadi dari segi-segi perilaku umum. Nah, jadi membimbing ini erat kaitannya dengan keluarga, karena di dalam keluarga pasti si anak itu dibimbing dengan baik oleh para keluarga tersebut. Dan yang kedua ada mengajar, terutama berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan.
Dalam mengajar itu berarti si anak ini mampu menguasai berbagai ilmu yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Dan yang ketiga ada melatih. Melatih itu keterampilan dan kemahiran si anak. Jadi dalam melatih, guru itu bisa tahu apa si anak ini terampil dan mahir dalam segi apa, seperti itu. Selanjutnya ada tri pusat pendidikan. Yang namanya tri pasti ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada keluarga, yang kedua ada sekolah, dan yang ketiga ada masyarakat. Nah, yang pertama ada keluarga nih. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti atau nucleus family. Nah, di dalam keluarga inti itu ada ayah, ada ibu, dan tentunya ada anak tersebut. Adapun keluarga yang diperluas itu di samping inti atau ada orang lain seperti kakek atau nenek, terus adik atau ipar, pembantu, dan lain-lain. Nah, keluarga itu ikut serta dalam bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya, khususnya untuk pendidikan keluarga. Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1989 nomor 2 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya. Kenapa membangun manusia Indonesia seutuhnya? Karena sebelum pendidikan di sekolah, seorang anak itu kan berada dalam lingkungan keluarga. Jadi tujuan untuk membangun manusia seutuhnya itu berada dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya ada pendidikan keluarga, itu merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Di dalam keluarga itu kan banyak sekali pengalaman-pengalaman. Nah, dari pengalaman tersebut ini, keluarga itu merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah, pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama. Jadi dari dulu juga kan kalau di keluarga itu keyakinan agama itu sangat penting ya. Sudah diajarkan dari kecil kalau di keluarga itu tentang sholat gitu, tentang puasa, tentang berbagi dengan orang lain. Nah, di situ sudah membentuk keyakinan agama dalam pendidikan di lingkungan keluarga. Selanjutnya ada nilai budaya yang mencangkup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan, keterampilan, dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat. Nah, moral itu akhlak. Di dalam keluarga pasti si ayah, ibu, atau kakak-kakaknya mengajarkan anak itu untuk berakhlak yang baik, yang sopan, yang santun kepada orang yang lebih tua, kepada sesama, seperti itu. Jangan jadi orang yang nggak punya akhlak gitu, yang nggak sopan, yang attitude-nya itu yang kurang gitu, yang jelek. Nah, dari keluarga ini dibentuk moral yang dasar dari keluarga tersebut. Selanjutnya ada aturan-aturan pergaulan. Nah, di dalam keluarga juga meliputi aturan pergaulan, karena si anak ini pergaulannya akan seperti apa itu harus dipantau dari keluarga tersebut. Selanjutnya ada pandangan, keterampilan, dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat. Nah, keluarga juga akan membentuk si anak ini bersosialisasi atau tidak kepada masyarakat, karena dengan dukungan keluarga pasti anak juga mempunyai sosial tinggi gitu. Selanjutnya ada berbangsa dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan. Nah, itu merupakan Undang-Undang 1926. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran orang tua dalam keluarga sebagai panutan, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh itu sangat amat benar sekali ya, karena keluarga itu yang pertama tadi sebagai panutan. Contohnya aja si anak ini pasti
pasti melihat sosok orang tua atau di dalam keluarganya. Jadi si ayah dan si ibu itu udah menjadi pandangan si anak itu untuk panutan gitu, karena mereka orang tuanya yang mereka tahu gitu. Selanjutnya ada pengajar. Nah, jadi pengajar itu bukan hanya guru, sedangkan orang tua atau siapapun itu yang ada dalam keluarga itu berhak untuk mengajar si anak dengan baik, dengan menjadi yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya ada pemberi contoh. Itu sudah tidak asing lagi ya, karena dalam keluarga itu pasti si ayah, terus enggak si ibu, si kakak itu pasti memberikan contoh yang baik kepada anak tersebut. Misalnya kalau mau memberi orang itu jangan pamer-pamer gitu. Bilangin gitu ke anaknya biar di contohnya tuh baik. Terus kalau jangan lupa mengucapkan terima kasih gitu sama teman-teman kalau habis dikasih, kalau habis dibantu, dan jangan pernah lupa mengatakan maaf, karena dari hal-hal kecil tersebut membuat jati diri seorang anak itu jadi bermoral yang baik, berakhlak yang baik, dan sopan gitu. Selanjutnya, tripusat yang kedua itu ada sekolah. Sekolah itu merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Selanjutnya ada sarana alternatif, sarana untuk pendidikan. Nah, yang pertama ada pengajaran yang mendidik. Pengajaran yang mendidik ini meliputi pengkajian untuk pembentukan pengetahuan. Contohnya itu melalui cara ceramah, melalui pengajaran gitu. Dan yang kedua itu latihan untuk sarana pembentukan keterampilan fisik, sosial, dan intelektual. Selanjutnya ada penghayatan kegiatan atau peristiwa secara nilai untuk sarana pembentukan nilai dan sikap efektif. Nah, selanjutnya untuk melakukan alternatif ada peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan BP di sekolah. Nah, yang ketiga ada pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar PSB. Selanjutnya, tripusat pendidikan yang ketiga yaitu masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Akhirnya, perlu dikemukakan salah satu faktor dalam lingkungan masyarakat yang penting peranannya, yakni media massa. Pada umumnya, media massa itu mempunyai 3 fungsi, yakni informasi, edukasi, dan rekreasi. Peranan media massa ini semakin menentukan di masa depan karena kemajuan teknologi komunikasi sehingga media massa itu diterima langsung dari rumah ke rumah seperti radio, televisi, dan sekarang itu handphone. Nah, setiap pusat pendidikan dapat memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, dan yang ketiga ada pelatihan dalam upaya pemasaran keterampilan. Nah, kontribusi itu tidak akan berada bukan hanya kepada antara individu, tetapi juga faktor pusat pendidikan itu sendiri yang bervariasi di seluruh wilayah Nusantara. Nah, jadi pendidikan itu merupakan salah satu proses yang kompleks. Nah, jadi pendidikan itu merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dengan demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Nah, cukup sekian penjelasan materi yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Memang saya sedang belajar dan
Semoga bisa diterima dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.